Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Agustiana Lailatus Sholihah NPM 017, Fitrah Aisyah Awaha NPM 046, dan saya sendiri Khuriatun Mukhlisah NPM 080. Kami ingin menyampaikan tentang PSAK 106 dan PSAK 107. PSAK 106 yaitu tentang musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Musyarakah dibagi menjadi dua, ada musyarakah permanen dan musyarakah muntanakisya. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan musyarakah muntanakisya adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Nah, pengakuan hasil usahanya yang pertama, pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. Yang kedua, kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-masing mitra dan mengurangi nilai aset musyarakah. Yang ketiga, jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh mitra aktif dan pengelola usaha musyarakah. Yang keempat, pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. Mitra pasif, mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Pengakuan hasil usahanya yang pertama, pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan kewajiban. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengakuan dan pengukuran. Di sini, pengakuan dan pengukuran digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan usaha masyarakat dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, mitra aktif harus membuat catatan akuntansi yang terpisah. Kemudian untuk penyajian ada mitra aktif. Nah, di sini kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah. Kemudian kedua, aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer. Kemudian yang ketiga, selisih penilaian aset musyarakah bila ada disajikan sebagai unsur ekuitas. Nah, yang selanjutnya ada mitra pasif. Kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Kemudian, keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan atau counter account dari investasi musyarakah. Selanjutnya ada pengungkapan. Nah, di sini mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas pada pertama, isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pengelolaan usaha. Pengelola usaha, ini tuh
jika tidak ada mitra aktif. Kemudian yang ketiga ada pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya, ada akuntansi untuk mitra aktif. Nah, pada saat akad, investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. Kemudian, selama akad, bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad. Nah, pada akhir akad, investasi musyarakah yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. Kemudian pada saat akad, investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Kemudian selama akad, bagian mitra pasif atau investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad. Nah, yang terakhir pada akhir akad, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Selanjutnya yaitu PSAK 107 terkait akad ijaroh. Pengertian ijaroh. Ijaroh merupakan sewa menyewa objek ijaroh tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik atau mu'jir kepada penyewa atau musta'jir pada saat tertentu. Nah, perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewanya dalam ijarah muntahiyah bitamlik dilakukan jika akad ijarah telah berakhir atau diakhiri dan aset diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara A. Hibah, B. Penjualan sebelum akhir masa akad, C. Penjualan pada akhir masa akad, D. Penjualan secara bertahap. Nah, pemilik aset dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijaroh untuk menghindari risiko kerugian. Spesifikasi objek ijaroh, misalnya jumlah ukuran dan jenis harus diketahui dan tercantum di dalam akad. Selanjutnya yaitu mekanisme ijaroh di bank syariah. Langsung saja kita ambil contoh, misalnya seorang nasabah itu sangat membutuhkan rumah toko untuk keberlangsungan usahanya. Karena si nasabah ini tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membayar rumah toko secara kontan, maka ia mengajukan akad ijarah ke bank syariah. Nah, apabila bank syariah menyetujui akad ijarah tersebut, maka ia akan menyewakan objek sewa ke nasabah. Namun apabila bank syariah ini tidak memiliki rumah toko tersebut, ia akan membeli dari pihak supplier atau penjual yang kemudian nantinya akan disewakan kepada nasabah. Nah, jadi nantinya itu pihak nasabah setiap bulan harus membayar biaya sewa ke bank syariah. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, akuntansi pemilik atau mu'jir. Objek ijaroh diakui saat objek ijaroh diperoleh sebesar biaya perolehan. Objek ijaroh disusutkan atau diamortisasi jika berupa aset yang dapat disusutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan aset sejenis selama umur manfaatnya. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Yang keempat, piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang padat direalisasikan pada akhir pelaporan. Selanjutnya, pengakuan biaya perbaikan objek ijaroh. Dalam ijaroh muntahiyah bitamlik melalui penjualan secara bertahap,
biaya perbaikan sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijaroh. Biaya perbaikan objek ijaroh merupakan tanggungan pemilik. Yang terakhir, saat perpindahan kepemilikan objek ijaroh dari pemilik kepada penyewa dalam ijaroh muntahiyah bitamlik. Nah, akuntansi penyewa atau mustajir. Nah, beban sewanya itu diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang diterima. Biaya pemeliharaan objek ijaroh yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pemeliharaan objek ijaroh. Saat perpindahan kepemilikan objek ijaroh dari pemilik kepada penyewa dalam ijaroh muntahiyah bitamlik. Selanjutnya, jual dan ijaroh. Transaksi jual dan ijaroh harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung atau ta'aluk, sehingga harga jualnya itu harus dilakukan pada nilai wajar. Selanjutnya yaitu ijaroh lanjut. Nah, jika suatu entitas itu menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4 terkait PSAK 106 dan 107. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.